Sheila ya, saya mesti hati-hati nih untuk melakukan diet karena sudah kepala 4 nih usia saya. Iya, tapi sebenarnya di mana ada kemauan pasti ada jalan ya, Pastinya. seperti yang tadi dikatakan. Tapi memang segampang itukah dok untuk menurunkan berat badan dan untuk diet kalau misalnya udah Usia berusia 40 ya dok tahunan. ya? Iya, memang untuk diet di atas 40 tahun ini lebih sulit dilakukan. Nah, karena metabolismenya sudah lebih lambat. Selain itu juga hormon-hormon di dalam tubuh juga sudah mulai menurun tuh. Jadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan usianya lebih muda. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Dok, tapi memang kalau usia 40 tahun ini selain lebih lambat metabolismenya, apakah ada perubahan pada tubuh dalam hal menyimpan lemak, Dok? Iya, jadi karena tadi yang pertama metabolismenya lambat, sedangkan massa lemak yang disimpan itu menjadi lebih banyak. Dan massa ototnya berkurang. Dan massa ototnya makin lama makin kurang, massa otot dan massa tulang kurang, yang bertambah massa lemak. Nah, dan biasanya juga pengaruh ke pola makan. Pola kebiasaan makannya masih seperti waktu muda dulu. Nah, padahal di atas 40 tahun itu porsinya yang dibutuhkan sudah lebih sedikit dibandingkan dengan waktu usia di bawah 40 tahun. Oke, justru kebutuhannya udah lebih sedikit ya dok ya. Tapi tadi nih dok, di VT itu kita juga udah lihat bahwa konsumsi ikan kalau diperbanyak saat diet itu baik gitu. Itu fakta atau mitos sih dok? Iya, itu fakta. Fakta ya? Dok. Fakta, karena ternyata ikan ini kalorinya itu lebih rendah dibandingkan dengan daging merah. Nah, selain itu ikan juga mengandung lemak yang baik, lemak yang tidak jenuh. Nah, karena kalau kita diet ya kita tetap perlu lemak. Nah, tapi lemaknya itu diperlukan lemak yang baik. Contohnya misalnya di ikan. Dan ini jenis ikannya apakah ikan laut, ikan tawar, atau bisa semuanya, Dok? Sebenarnya bisa semuanya. Bisa semuanya. Dan yang paling penting juga ikan itu kulitnya tidak harus dibuang. Nah, karena kulitnya ini yang ternyata banyak mengandung omega 3-nya. Oh, berarti kadang-kadang masyarakat mikir kalau kulit-kulitnya ini kan kayak berlemak dan dok, berminyak, jadi itu yang ada dipikirnya dibuang. dibuang. Nah, padahal minyak ikan itu boleh dikonsumsi. Dan ikan ini juga mengandung protein, Dok ya. Iya, Nah, proteinnya juga selain tinggi. itu, Dok, untuk orang yang tidak suka makan ikan, bagaimana dia untuk mendapatkan asupan proteinnya, apalagi untuk yang usianya di atas 40 tahun nih, Dok? Iya. Jadi asupan protein ini bisa diganti ya. Kalau nggak suka ikan bisa ganti misalnya dengan ayam. Nah, ayam ini kalorinya juga lebih sedikit ya dibandingkan dengan daging merah. Tapi kalau ayam kulitnya dibuang. Nah, karena kulit ayam itu biasanya lemaknya lemak jenuh dan kalorinya tinggi. Beda sama kulit ikan ya dok ya. Oke dok, ini sebenarnya benar gak nih dok? Kalau kata masyarakat nih, olahraga teratur itu adalah kuncinya untuk sukses diet. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta. Iya. Karena dengan berolahraga, massa otot kita itu akan terjaga. Jadi jangan sampai diet, tapi dietnya itu turun semua, massa lemak turun, massa otot turun, massa air habis. Nah, lama-lama badannya itu malah jadi nggak fit dan malah jadi kusam, lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berenergi. Nah, itu dia. Kan lagi pula otot ini ibarat mesin pembakar lemak, Dok ya. Dok, tapi katanya kalau olahraga menggunakan beban justru menambah berat badan, Dok. Ini yang sangat ditakuti oleh orang, terutama wanita. Ini fakta atau mitos, Dok? Iya, ini ternyata fakta juga. Oh, fakta. Fakta juga, Tapi kan hormon-hormonnya beda nih dok. Ini perempuan sama laki-laki. Jadi gimana nih kalau perempuan nih dok? Apakah nggak boleh pakai beban atau misalnya pakai body weight aja udah cukup? Gimana dok? Jadi sebenarnya beban boleh-boleh aja. Jadi kita harus lihat nih nanti ya, yang naik itu massa otot atau massa lemak. Kalau yang berat badannya naik, tapi yang meningkat massa ototnya, artinya nggak masalah, boleh-boleh aja. Dan sebaiknya walaupun olahraga dengan beban tetap dikombinasi dengan olahraga kardio. Jadi harus tetap ada kardionya. Wah, ini seru banget ya. Dan sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dr. Raisa. Kita lihat tayangannya berikut ini. Halo dok, nama saya Kristi. Saya kan ingin diet. Makanan apa saja sih yang harus saya hindari? Terima kasih. Iya. Silakan dok. Oke, ya jadi ini pertanyaan yang sering ditanya orang ya, yang harus dihindari itu apa? Yang pertama yang paling jahat itu gorengan. Nah, gorengan itu kalorinya tuh besar banget ya. Lalu yang kedua minuman-minuman manis.
ini yang sering tidak disadari sama masyarakat ya. Iya. Misalnya kebiasaan tuh makan minumnya es teh manis. Nah, itu padahal es teh manisnya sama nasinya kalorinya bisa sama. Aduh, ngeri banget ya dok ya. Iya, lalu yang ketiga juga jeroan, santan. Nah, itu juga kalorinya biasanya tinggi dan lemak jenuhnya juga tinggi. Oke, itu yang Iya. harus dihindari ya dok ya. Iya. Harus Nah ini dihindari. selain itu masih ada lagi nih fakta atau mitos nih dok. Ini katanya mengkonsumsi obat penggemuk atau pelangsing tubuh itu dapat mempengaruhi hormon tiroid dok. Ini fakta atau mitos nih? Iya, ini sebenarnya fakta juga. Oh, fakta. Fakta, tapi tergantung jenis obatnya. Nah, memang ada obat-obat yang mempengaruhi hormon tiroid. Nah, tapi makanya sebaiknya kalau mau konsumsi obat pelangsing atau penggemuk badan ya, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Biar diberikan obat yang memang Iya. benar, yang memang tepat, jadi tidak sembarangan mengkonsumsi obat yang Iya. dijual pasaran. Oke. Dok, ini kan kita kan disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya. Tapi kalau kita sudah berusia 40 tahun ke atas, ini biasanya sudah ada gangguan penyakit dok, seperti kolesterol tinggi atau mungkin sudah mulai naik tekanan darahnya. Iya. Nah ini bagaimana dok untuk menjalankan pola dietnya? Iya, jadi memang gizi seimbang itu memang tetap diperlukan ya dari segala usia, dari kecil sampai geriatri. Oke. Nah, tapi memang kalau ada penyakit-penyakit tertentu nih, nah sebaiknya ada yang harus dimodifikasi sedikit nih. Seperti misalnya yang ada darah tinggi, ya kuranginlah makanan yang garamnya tinggi, makanan kaleng, makanan yang pengawet, yang natriumnya juga banyak Oke. gitu. Berarti setiap individu yang usianya udah lewat dari 40 itu beda-beda tergantung dengan Iya. kondisi tubuhnya. tubuhnya ya dok Iya, ya. makanya sebaiknya memang konsultasi dulu. Oke, sebaiknya langsung ke dokter gizi aja ya dok Iya. ya. Oke. Dok, ini terkait dengan menurunkan berat badan. Katanya kalau menurunkan berat badan dengan instan tidak baik untuk kesehatan. Ini fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta ya, masih ingat? Kenapa dok? Kenapa dok? Iya, karena ini juga ya banyak ya. Misalnya saya pernah dapat pasien dia datang, saya mau berat badan saya turun yang cepet gitu. Iya. Maunya misal kasih obat yang bisa bikin saya buang air besar terus Iya. gitu ya. Nah ini tuh justru bahaya. Iya. Karena yang pertama bisa menimbulkan dehidrasi. Yang kedua berat badannya mungkin turunnya cepat, tapi biasanya naiknya itu bisa lebih parah dibandingkan dengan berat badan sebelum dia diet. Oh, Nah, jadi yoyo ya jadi dok ya. yoyo diet. Jadi makanya harus hati-hati nih. Nah, resikonya bagi usia 40 tahun jadi bisa lebih besar dok resikonya ya. Resikonya bisa lebih besar selain berat badan malah Iya. bisa meningkat atau tadi yoyo diet ya. Lalu resiko penyakitnya juga bahaya, Iya. bisa terkena penyakit jantung dan lain-lain. Wah. Oke dok. Nah ini pemirsa kita akan melanjutkan lagi mengenai diet di usia 40 tahun itu seperti apa. Tapi jangan lupa kita ada nomor telepon Iya. interaktif yang tersedia di bawah sini. Kalian bisa lihat dan kalian jangan lupa untuk telepon ke sini dan langsung konsultasi ke dokter Raisa nih. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Wah, enak banget ya. Dok Syul, wah, suka pisang? Hah? Kan Kenapa? tadi Dok katanya Syul? bagus buat diet, jadi aku makannya udah mau habis. Wah, saya yakin nih Dokter Sheila pasti dietnya oke banget nih ya. Kalau sarapan makannya pisang dan yogurt ya? Pisang dan oatmeal. Oatmeal, wah. Dok, kalau di usia 40 tahun, ini kebutuhan kalsiumnya menjadi lebih banyak dok. Ini fakta atau mitos dok? Iya, ini fakta. Oh fakta. Fakta ya, karena ternyata kalsium ini ya itu di atas 40 tahun itu menurun. Nah, selain kalsium biasanya ada yang lain juga tuh yang menurun, vitamin D, vitamin B, vitamin C. Nah, biasanya tuh juga suka menurun kadarnya. Padahal kalsium ini sangat penting untuk orang-orang yang sedang diet. Nah dok, ini ngomong-ngomong nih dok, ini kalau di pisang nih pasti masyarakat yang suka pisang juga penasaran kalsiumnya tuh banyak gak sih di sini dok? Iya, di pisang ini kalsiumnya memang ada, tapi yang paling banyak kalium. Kalium dok ya. Iya. Dan kalium ini manfaatnya apa nih dok? Kalium ini fungsinya untuk menurunkan tekanan darah. Oke, berarti baik untuk penderita hipertensi ya dok ya? Iya. Iya. Dok, ini sebetulnya kalau usia 40 tahun dok ya, ini kan biasanya nih mungkin juga masyarakat banyak yang suka melewatkan sarapan. Iya. Tapi dok, kayaknya ada Ada telepon masuk. penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, iya dengan siapa di mana? Dengan Ibu Erna dari Taman Mini. Iya, silakan Bu Erna pertanyaannya. Ini dok,
Saya mau tanya, kalau usia 40 tahun itu untuk menambah berat badan kita konsumsi apa ya? Oke. Menambah berat badan. Itu Dok. aja, Bu. Oh, iya. Oke, makasih Bu Oke, Erna. terima Wah, kasih. ini Iya. Iya, berat badannya tapi berapa iya, berapa nih ngomong Bu tadi Erna ya? berat badannya nih? Ya, Berapa berat badan sekarang Bu Erna? Berat badannya? berat badan saya sekarang 52 dok. 52. Tinggi badan? 52. Tinggi badan 167. 100? 67. 67. Oh, Tinggi iya. juga ya. Beratnya 52. 52, Oke. 167. Sebenarnya langsing ya. Tapi Iya. ini menambah berat badan. Ini gimana deh, Dok? Iya. Apakah sudah ideal tinggi berat badannya atau gimana? Iya, sebenarnya idealnya 67 kilo harusnya. 67 kilo. Iya, jadi memang berat badannya kurang Dikurangi ya. 100 ya dok ya? berarti Iya, sama kalau ibu. di atas 40 dikurangi 100. Oke, oh kalau di Iya. atas 40 dikurangi Dikurangi beda 100. sama kalau di bawah Kalau di bawah 40 ya, 40 dok dikurangi 110. ya? Oke. Nah, kalau untuk Bu Erna, Iya. Dok, yang sudah 40 tahun, gimana nih cara untuk menambah berat badan tapi nggak yang makin gemuk Nggak yang jadinya? parah ya, iya. Jadi yang pertama itu harus dicek dulu berat badannya turunnya karena kenapa? Iya. Apakah memang dari muda sudah kurus atau ada penurunan berat badan yang tanpa diketahui sebabnya? Nah, itu dicari dulu tuh apakah memang ada penyakit yang Iya. mendasari atau metabolismenya atau hormonalnya. Nah, itu pertama kita harus lihat dulu. Betul. Nah, kalau dari makanan itu yang pertama perlu sumber protein yang tinggi ya. Iya. Sumber protein contohnya tadi Ikan. dari ikan, dari ayam, tahu, tempe. Oke. Nah, biasanya protein itu kurang orang-orang konsumsinya. Hmm. Jadi Nah. untuk menambah berat badan justru harus perbanyak konsumsi protein ya. Protein dan juga diperbanyak massa ototnya. Jadi Olahraga. harus olahraga juga. Oke. Oke, Iya. nah dok ini pasti masyarakat banyak yang Iya. penasaran juga nih dok karena gula itu kan sangat menggiurkan nih dok, apalagi kalau misalnya lagi cuaca seperti Iya. ini, Bikin minuman-minuman, nagih ya. bikin Kue-kue, nagih. cake, Kue, minuman-minuman semuanya. kekinian, Dok. Iya. Tapi katanya kita nggak boleh konsumsi gula sama sekali nih dok pada saat lagi diet. Ini fakta atau mitos nih? Iya, ini fakta juga. Fakta. Iya, fakta. Maksudnya nggak boleh makan Sama gula sekali, termasuk Dok. nasi kah? Atau Nah, gimana? kalau yang gula dari gula alami ya, Iya. misalnya dari nasi, dari roti itu masih Buah-buahan. boleh, buah-buahan itu Oke. masih boleh. Asal dalam porsi yang terkontrol ya. Iya. Nah, tapi kalau gula yang ditambah seperti kayak tadi, gula pasir ya? Iya, gula pasir, es teh manis atau minuman manis, Iya. kue manis. Nah, itu sebaiknya jangan. Oke. Setuju banget, Dok ya. Oke, Jadi Dok. yang dihindari itu gula tambahan, termasuk tadi ya kayak cake-cake ya, kemudian minuman Iya. manis dan sebagainya. Tapi kalau gula-gula alami seperti Gula dari alami buah-buahan, boleh. nasi nggak apa-apa. Iya. Madu juga mungkin masih boleh ya dok ya kalau Masih misalnya- boleh asal dalam takaran yang Oke. tepat. Kalau Oke. misalnya mau lagi diet, Dok ya, lagi mau minum teh, tapi nggak pakai gula pasir, pakai madu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. 1 sendok tehnya itu 50 kalori. Oh, Oh, wow, Jadi lumayan juga sewajarnya ya. ternyata. Sewajarnya. Oke, dokter Haikal nih kayaknya. Oh, ada penelpon yang Iya. masuk. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Ibu Sari dari Aceh. Oke, silahkan Bu, apa nih yang mau ditanyakan? Ini dok, saya kan penderita anemia. Jadi Ya. macam Anemia. mana cara diet yang bagus? oke. Usia ibu berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Umur Iya, Iya. usianya? 42 tahun. 42 tahun. Oke, 42 iya. tahun. Makasih, Bu. Silakan, Dok. Iya, jadi anemia ini juga masalah umum ya di Indonesia banyak orang-orang Iya. yang anemia. Nah, sebenarnya caranya yang pertama ya kalau kita makan jangan didampingi dengan makanan yang bisa menghambat penyerapan besi di dalam tubuh. Contohnya apa tuh, Dok? Contohnya minumnya teh atau kopi. Oh. Nah, itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat Zat besi besi. di dalam Iya. tubuh. Jadi kalau makan airnya paling bagus minumnya air putih aja. Kalau teh hijau gimana tuh dok? Sama juga, Sama juga ya, Jadi waduh. kalau mau minum teh sama kopi, minumnya jangan pas lagi makan utama. Misalnya pas lagi makan Selingan kue pasti yang ya. nggak ada zat besinya kan, ya Oke. minumnya teh itu baru Oh. boleh. Dan Oke. untuk yang tadi ibu yang menderita anemia itu untuk jenis dietnya, Dok, apa tuh? Lagi apa? Proteinnya dari mana sumbernya, kemudian sayurannya. Jadi ya kalau anemia ini yang pertama protein ya itu juga tetap diperlukan Ya. dari baik sumber hewani ataupun nabati. Selain itu bisa juga dari sayur-sayuran yang zat besinya banyak. Contohnya, Nah, Dok? contohnya Nah. nih bayam Bayam ini ya. ternyata zat besinya juga cukup banyak ya. Terus brokoli juga cukup banyak. Oke. Dan ada satu lagi di sini Apa nggak tuh, ada Dok? buah bit.
Buah Oh, bit. buah Nah, bit. buah bit itu juga Itu sangat buah ya baik. dok ya, bukan sayur ya? Bukan, itu Oke. buah. Jadi Iya. untuk yang menderita anemia disarankan untuk mengkonsumsi sayuran seperti sayur bayam, sayur bayam, brokoli, dan buah bit. bit. Oke, Iya. nah dok, ini ada lagi nih mitos atau fakta yang paling sering beredar di masyarakat dok. Katanya jangan makan di malam hari kalau lagi diet. Ini fakta atau mitos Fakta dok? atau mitos dok? Iya, ini fakta. Fakta. Iya. Kenapa dok? Jadi bukan berarti nggak makan malam ya. Iya. Bukan berarti skip makan malam, tapi makannya adalah 2 jam sebelum tidur, itu udah waktu maksimal banget. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya abis makan, lalu Iya. kita langsung tidur gitu, atau nggak lama tidur, itu biasanya makanan ini belum dicerna secara sempurna oleh tubuh. Yang ada dia malah menumpuk jadi sel-sel lemak. Nah, itu dia makanya berat badannya malah jadi bertambah terus. Dan bisa mencetuskan asam lambung naik ke atas dok ya. Benar. Iya. Dok, Oke. tapi ini biasanya nih kalau di kala sibuk dok ya, ini kadang-kadang kita pagi nggak makan, siang nggak makan, nah pas pulang dari kantor, pulang ke rumah makannya malam dok. Iya. Nah, itu bagaimana nih? Iya, ini dia sebenarnya ini juga cara diet yang salah. Iya, jadi kenapa kalau diet kita tetap perlu makan rutin pagi, siang, malam. Karena dengan kita makan itu akan menghasilkan efek pembakaran atau efek panas Iya. dari dalam tubuh. Oke. Nah, kalau kita nggak makan malah efek panas tersebut malah tidak ada. Jadi metabolismenya udah pelan, ditambah nggak ada pembakaran apa-apa, jadinya malah lambat turunnya. Berarti tetap makannya itu harus dijaga 3 kali sehari ya dok? Iya. Ya? Itu fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta ya? Iya, jadi harus dijaga tuh, dan jam-jamnya biasanya juga Nah, yang teratur. Jam yang tepat dok untuk sarapan, makan siang, makan malam. Iya, jadi itu biasanya sih harus disesuaikan juga dengan pola aktivitas sehari-hari ya. Misalnya biasanya bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Tapi umumnya makan pagi itu di bawah jam 9. Di bawah Oke. jam 9. Iya. Itu makanannya harus lengkap juga dok. Makan lengkap, gizi seimbang. Iya. Oke, terus makan siang biasanya antara jam 12 sampai jam 1. Dan makan malam antara jam 6 sampai jam 7. Karena biasanya jam 9 atau 10 itu sudah waktunya tidur. Oke, berarti Iya. jangan mendekati tidur ya dok ya? Iya. Tapi kadang-kadang juga sulit ya dok Susila ya. Ada Iya, kata di karena- Jakarta kan macet nih, bener. nyampe rumah jam 9 malam. Kan? Jadi Iya. makannya malam nih. Makan malam, habis itu langsung tidur deh. Iya. Dok, andai kata tiba di rumahnya malam dok, larut. Ini apakah tetap boleh makan atau gimana dok? Atau Iya. skip aja? Sebaiknya sih skip aja, Skip aja. jangan makan. Waduh, Iya. oke. Bawa bekal di dalam mobil atau di dalam perjalanan. Bener tuh dok. Nah ini ada penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dewi. Dengan Ibu Deli di mana? Ibu Dewi. Oh, Oh, iya. Ibu Dewi di mana? Ciputat. Iya. Ciputat. Pertanyaannya apa nih Bu? Ini suami saya tuh perutnya buncit. Usia bu, usia berapa bu? Usianya udah 60 ke atas. Oh 60-an ke Oke. atas, oke. Terus mau dihilangkan buncitnya gitu ya Bu ya? Iya, itu gimana dong? Oke. Dia nggak mau dilarang sih makan makanan ini. Susah bu ya? Oke. Iya, Itu aja bu? goreng-gorengan itu. Ya, Oke. makasih. Makasih bu. Makasih. Nah dok, Iya. ini bagus banget pertanyaannya. Kalau gitu sekalian tipsnya dok, untuk yang perutnya Perutnya buncit nih, buncit. ini laki-laki nih dok biasanya, Iya, usia biasanya sudah di laki-laki. atas 40 tahun ke atas. Iya. Nah, jadi ini biasanya ya perut yang membuncit itu yang banyak adalah lemak visceralnya atau lemak yang di dalam organ. Ini yang berbahaya. Iya. Biasanya makin besar lemak visceralnya, penyakit penyertanya makin banyak. Seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung. Nah, itu biasanya sudah beresiko tuh. Iya. Jadi harus diturunkan. Nah, sekalian tipsnya ya Iya, berarti dong. ya. Tipsnya Yang dong. pertama, jadi dia tadi makannya pola makannya harus teratur. Ya. Nah, Tetap jangan- pagi, siang, malam Pagi, ya. siang, malam. Lalu kontrol porsi ya. Nah, Porsinya misalnya bisa mengurangi setengah atau seperempat dari yang biasanya. Oke. Oke, terus lalu tetap berolahraga secara rutin. Dan tadi pola tidur harus diatur, jangan kebiasaan bergadang. Oh, karena kalau kita kurang tidur malah laporan dok bawahnya ya. Kelaparan dan masa lemak juga ternyata meningkat. Oke, Jadi Dok. intinya Dr. Sheila, untuk diet ini kita tetap menjaga pola makan gizi seimbang ya, tetap makan pagi, siang, malam. Dan tentunya
tetap olahraga rutin dan cukup istirahat ya. Iya, betul sekali. Pokoknya jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat Setuju ya. banget. Terima kasih banyak Dokter Makasih Raisa. Dok Raisa. Dan Ya. tidak terasa nih pemirsa, di rumah sudah hampir 60 menit kami menemani pemirsa dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal, Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat. Terima kasih dok.